Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya. Dalam video kali ini, kita akan menceritakan kisah seorang Nabi Allah yang wajib kita ketahui, yaitu Nabi Adam. Tapi ada satu Nabi keturunan Nabi Adam yang akan kita kisahkan, yaitu Nabi Syits alaihi salam. Seperti yang kita ketahui, dalam banyak literatur agama, diceritakan bahwa umat manusia berawal dari seorang bernama Adam, begitu juga dalam agama Islam. Islam mengajarkan bahwa bapa dari manusia dan juga utusan pertama di muka bumi adalah Nabi Adam alaihi salam. Penciptaan manusia berawal dari kehendak Allah untuk mengutus khalifah di muka bumi. Allah berfirman, "Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Dan malaikat pun bertanya, mengapa Allah hendak menciptakan makhluk yang hanya akan berbuat kerusakan di muka bumi? Pendapat ini berdasarkan pengalaman malaikat terhadap makhluk sebelumnya yang selalu zalim dan berbuat kerusakan di muka bumi. Sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa 1000 tahun sebelum manusia diciptakan, bumi dihuni oleh bangsa jin. Bangsa jin membuat kerusakan di bumi dan menumpahkan darah sesamanya. Namun, Allah menunjukkan kekuasaannya dengan menciptakan Nabi Adam dari tanah dan mengajarkannya nama-nama segala sesuatu. Setelah itu Allah menyuruh malaikat untuk menyebutkan nama-nama untuk setiap benda. Tapi malaikat tidak mampu untuk menjawab. Seterusnya Allah menyuruh Nabi Adam untuk menyebutkan nama-nama benda dan Nabi Adam mampu menyebutkannya. Lalu Allah berfirman, "Bukankah telah aku katakan kepadamu, bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan." Quran Surat Al-Baqarah ayat 33. Setelah menciptakan Nabi Adam, Allah memerintahkan Nabi Adam untuk memberi salam kepada malaikat. Salamnya adalah, "Assalamualaikum warahmatullahi." Dan para malaikat pun menjawab, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Allah subhanahu wa ta'ala pun kemudian menetapkan bahwa salam ini untuk seluruh anak keturunan Adam alaihi salam. Setelah itu, Allah menyuruh para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam. Para malaikat melaksanakannya dengan patuh dan taat atas perintahnya, kecuali iblis. Iblis menolak untuk sujud karena ia merasa lebih baik karena terbuat api daripada Nabi Adam yang terbuat dari tanah. Iblis berkata, "Aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah." Quran Surat Al-A'raf ayat 12. Iblis adalah makhluk pertama yang membanding-bandingkan dirinya dengan makhluk lain. Kesombongan membuat iblis tidak menaati perintah Allah sekaligus menentang perintah Allah. Oleh kerana kesombongan ini menyebabkan iblis diusir dari surga. Allah berfirman kepada iblis, "Kalau begitu keluarlah dari surga, karena sesungguhnya kamu terkutuk, dan sesungguhnya kutukan itu tetap menimpamu sampai hari kiamat." Quran Surat Al-Hijr ayat 34-35. Setelah iblis keluar dari surga, Allah memerintahkan Nabi Adam untuk tinggal di sana. Sebelum masuk surga, Allah menciptakan Siti Hawa dari tulang rusuk Nabi Adam untuk mendampinginya di dalam surga. Allah mempersilakan Nabi Adam dan Siti Hawa untuk menikmati apapun yang ada di dalam surga, kecuali sebuah pohon. Allah juga memperingatkan keduanya agar tidak mendengarkan setan iblis karena ia adalah musuh manusia yang nyata. Iblis menyesatkan Nabi Adam dan istrinya. Pada saat Allah mengusir iblis dari dalam surga, ia mengajukan permohonan kepada Allah. Iblis berkata, "Ya Tuhanku, kalau begitu, maka berilah penangguhan kepadaku sampai hari manusia dibangkitkan."
Tuhanku, oleh karena Engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya. Quran Surat Al-Hijr ayat 36 dan 39. Allah pun mengabulkan semua permohonan iblis itu. Namun, Allah menegaskan bahwa iblis tak akan bisa menguasai manusia, kecuali mereka yang memilih untuk mengikutinya. Walaupun iblis itu membangkang, Allah tetap mengabulkan doa iblis. Ini menunjukkan besarnya rahmat Allah pada makhluknya, sampai-sampai iblis pun dikabulkan doanya. Jika berdoa, hendaknya kita memohon kepada Allah dengan serius dan sungguh-sungguh sebagaimana kesungguhan iblis dalam berdoa. Allah telah melarang Nabi Adam dan Hawa untuk mendekati sebuah pohon yang tidak diberitahu namanya. Larangan ini menjadi celah untuk iblis menggoda mereka berdua. Iblis pun berkata, "Maukah kamu saya tunjukkan kepadamu pohon huldi dan kerajaan yang tak akan binasa?" Lalu iblis menunjukkan pohon terlarang kepada Nabi Adam dan berkata, "Tuhanmu hanya melarang kalian berdua mendekati pohon ini agar kalian tidak menjadi malaikat dan tidak kekal di dalam surga." Tidak hanya sampai di sana, iblis memperdaya mereka dengan berkata, "Demi Allah, sesungguhnya aku hanyalah pemberi nasihat bagi kamu berdua." Akhirnya iblis berhasil memperdaya Nabi Adam dan Hawa. Mereka berdua memakan buah terlarang dari pohon tersebut. Pakaian keduanya seketika terbuka. Nabi Adam dan Siti Hawa langsung menutup tubuh mereka dengan dedaunan surga. Iblis berhasil menjalankan misi pertamanya. Allah menegur mereka dan berfirman, "Bukankah aku sudah melarang kalian untuk mendekati pohon ini, dan bukankah telah aku katakan bahwa setan adalah musuh yang nyata bagi kalian?" Nabi Adam dan Hawa segera sadar mereka telah bermaksiat kepada Allah. Mereka langsung memohon ampun dan berdoa, "Ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi." Quran Surat Al-A'raf ayat 23. Sekalipun dibujuk dan ditipu oleh iblis hingga melanggar perintah Allah, Nabi Adam dan Siti Hawa tidak menyalahkan siapa-siapa kecuali diri mereka sendiri yang salah. Mereka berujar, "Sungguh kami telah menganiaya diri kami sendiri." Allah mengampuni Adam dan Hawa yang memohon ampun atas perbuatan mereka itu. Setelah mengampuni kesalahan mereka, Allah memerintahkan keduanya turun ke bumi. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi Adam dan Hawa tidak tinggal lebih lama dari jarak waktu Asyar menuju Maghrib. Nabi Adam dan Siti Hawa turun dari surga ke bumi. Allah Maha Penyayang dan mencintai hamba-hambanya. Allah tidak menurunkan Adam dan Hawa ke bumi tanpa bekal. Dia berfirman, "Bumi adalah tempat kediaman dan kesenanganmu sampai waktu yang telah ditentukan." Quran Surat Al-A'raf ayat 24. Selain dukungan materi yang diberikan, Allah juga menyiapkan pedoman hidup untuk Nabi Adam dan Hawa. Allah berfirman, "Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati." Quran Surat Al-Baqarah ayat 38. Nabi Adam dan Siti Hawa diturunkan ke bumi di tempat yang berbeda. Ulama berbeda pendapat mengenai tempat mereka diturunkannya itu. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, Nabi Adam turun di Dahna, sebuah tempat antara Mekah dan Taif. Sedangkan tabi'in Imam Hasan al-Basri berpendapat bahwa Nabi Adam turun di India dan Siti Hawa di Jeddah. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan bahwa Nabi Adam diturunkan di Safa dan Siti Hawa di Marwah. Setelah turun ke bumi, Nabi Adam mendapat perintah untuk membangun rumah Allah Ka'bah agar manusia dapat tawaf di sana sebagaimana para malaikat mengelilingi arsy. Selama hidup di bumi, Nabi Adam dan Siti Hawa memiliki banyak anak.
Siti Hawa selalu melahirkan sepasang anak kembar, dan anak-anak ini boleh menikah dengan anak yang bukan kembarannya. Di antara anak-anak Nabi Adam yang terkenal adalah Qabil dan Habil yang kisahnya Allah sebutkan dalam Al-Quran. Kisah mereka menjadi masyhur karena tragedi pembunuhan pertama di muka bumi. Pembunuhan pertama di muka bumi oleh anak Adam. Kisah Qabil dan Habil diabadikan dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 27-31. Seperti halnya anak Adam dan Hawa yang lainnya, Qabil dan Habil dilahirkan dengan saudari kembar masing-masing. Sementara saudari kembar Qabil berparas cantik dan menarik, sedangkan saudari kembar Habil berparas biasa saja. Nabi Adam mengawinkan anak laki-laki dengan anak perempuannya yang bukan kembarannya. Sehingga Habil akan dinikahkan dengan saudari kembar Qabil yang cantik, sebaliknya, Qabil akan bersama saudari kembar Habil yang berparas biasa itu. Mendapat keputusan seperti itu, Qabil tidak bisa menerimanya. Ia merasa lebih berhak menikahi saudari kembarnya itu dibandingkan Habil. Karena perseteruan dua bersaudara ini, Nabi Adam kemudian menengahinya dan menawarkan solusi. Sungguh Tuhanku telah menjanjikan kepadaku bahwa kelak di antara keturunanku ada orang yang menyuguhkan kurban, maka suguhkanlah kurban itu hingga hatiku senang bila melihat kurban kalian berdua diterima, kata Nabi Adam. Allah memerintahkan kedua anak Adam itu berkurban, bukan karena Allah membutuhkan itu, tetapi untuk menguji ketakwaan dan keikhlasan mereka dalam berkurban kepada Allah. Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu." Quran Surat Al-Baqarah ayat 267. Orang yang benar-benar berniat memberikan sesuatu akan memilih yang terbaik dari yang mereka punya, mereka itulah yang akan mendapatkan kebaikan. Seperti firman Allah, "Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai." Quran Surat Ali Imran ayat 92. Maka mereka berdua memutuskan untuk berkurban dengan hasil kerja masing-masing. Qabil adalah seorang petani, dan ia memilih mengorbankan yang terburuk dari hasil panennya itu. Sementara Habil yang seorang penggembala memilih kambing paling gemuk dan sehat untuk dikurbankan. Keduanya menaiki sebuah bukit dan meletakkan kurbannya masing-masing bersama Nabi Adam. Mereka bertiga duduk memandangi kurban itu, lalu Allah mengirimkan api sebagai isyarat kurban yang Allah terima. Api dari langit itu menyambar kambing milik Habil dan tidak melahap hasil panen Qabil. "Celakalah kamu Qabil, kurbanmu tidak diterima," ucap Nabi Adam ke anaknya. "Itu karena kau mencintai Habil dan mendoakan kurbannya. Karena itu kurbannya diterima, sedangkan kurbanku tidak," jawab Qabil marah. Lalu ia berpaling kepada saudaranya sambil mengancam, "Aku benar-benar akan membunuhmu agar aku tenang," ujar Qabil dengan sangat marah. Selepas insiden kurban itu, Qabil selalu mengancam akan membunuh saudaranya Habil. Hingga pada suatu sore, Habil pulang terlambat karena mengurusi kambingnya. "Qabil, kemana saudaramu?" tanya Nabi Adam yang mulai merasa khawatir pada anaknya. "Apa kau menyuruhku jadi penggembalanya?" "Aku tidak tahu," jawab Qabil dengan ketus. Nabi Adam marah mendengar jawaban itu. "Celakalah kamu Qabil, berangkat dan cari saudaramu." Saat matahari tergelincir dan gelap malam menyelimuti, Qabil yang dikuasai amarah berkata kepada dirinya sendiri, "Malam ini aku pasti akan membunuhnya." Qabil mengambil pisau tajam dan mendekat ke arah Habil yang sedang merebahkan badan sehabis mengembala kambing. Ia mengacungkan pisau itu ke arah saudaranya sambil mengungkit-ungkit masalah kurban yang telah lalu. "Aku memberi kurban dari hartaku yang terbaik, sedangkan kamu mengorbankan hartamu yang buruk. Sungguh Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa," tandas Habil lagi.
Ketika Habil mengatakan itu, Qabil semakin marah dan gelap mata, lalu dengan cepat ia menyabetkan pisau ke arah Habil. Habil pun dengan segera roboh bersimbah darah. Nah, itulah pembunuhan pertama di muka bumi yang dilakukan Qabil kepada saudaranya Habil yang sesama keturunan Nabi Adam. Setelah terjadinya pembunuhan itu, Qabil bingung apa yang harus diperbuat kepada mayat saudaranya itu. Kemudian ia melihat seekor gagak yang menggarukkan cakarnya ke tanah. Seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-Maidah. Kemudian Allah mengutus seekor burung gagak menggali tanah untuk diperlihatkan kepadanya Qabil. Bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Quran Surat Al-Maidah ayat 31. Burung gagak itu seakan menginspirasi Qabil untuk menguburkan Habil ke dalam tanah, untuk menutupi kejahatannya yang akan selamanya akan dikenang manusia, dan dosa yang akan ia tanggung sampai hari kiamat nanti. Sebagaimana sabda Rasulullah, tidaklah seseorang terbunuh kecuali akan tercatat bagi anak Adam Qabil dosa karenanya. Hadis riwayat Bukhari nomor 6867. Akhir hidup Nabi Adam. Setelah kematian Habil, Nabi Adam dikarunia seorang putra yang diberi nama Syits, yang artinya hadiah dari Allah. Ketika Nabi Adam mendekati penghujung usianya, ia mempercayakan Syits sebagai penerus dan Allah menjadikannya seorang nabi. Pada akhir masa hidupnya, Nabi Adam mewarisi segala ilmu yang ia miliki semuanya kepada Syits. Nabi Adam mengajarinya siang malam dan mewasiatkan kepadanya agar selalu berpegang teguh kepada agama Allah. Malaikat maut lalu mencabut ruh Nabi Adam pada hari Jumat. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berpendapat bahwa umur Nabi Adam mencapai 936 tahun. Ketika Nabi Adam wafat, Syits berkata kepada malaikat Jibril, "Salatlah untuknya." "Engkau majulah dan salatlah untuk ayahmu," jawab malaikat Jibril. Maka Syits menjadi imam dan bertakbir 30 kali untuk Nabi Adam. Allah juga mengirimkan kafan dan wewangian dari surga untuk mengubur Nabi Adam. Setahun setelah wafatnya Nabi Adam, Siti Hawa menyusul kepergian sang suami. Ia dikuburkan bersama Nabi Adam di sebuah gua, hingga Nabi Nuh alaihi salam mengeluarkan mereka berdua dari sana dan menempatkannya dalam peti saat banjir besar. Setelah air bah surut, Nabi Nuh mengembalikan Nabi Adam dan Hawa ke pusara awal mereka berdua. Tidak ada yang mengetahui di mana tepatnya pusara Nabi Adam dan Hawa hari ini. Nabi Syits, sang pewaris kenabian Adam. Nabi Adam adalah khalifah pertama di muka bumi ini. Untuk meneruskan kepemimpinan tersebut, Allah menganugerahkan Adam dan Hawa banyak keturunan. Di antara anak-anak Adam yang terkenal adalah Qabil dan Habil yang telah diceritakan di atas. Qabil membunuh Habil karena rasa iri terhadap saudaranya itu. Pasalnya, Allah lebih memilih kurban yang dipersembahkan Habil dengan keikhlasan dan kesungguhan ketimbang Qabil memberikan kurban yang buruk. Lantas Qabil menguburkan jasad Habil dengan meniru burung gagak yang menggaruk cakarnya ke tanah. Setelah kematian Habil, Adam dan Hawa dikarunia seorang putra lagi yang kelak akan menegakkan keadilan terhadap perbuatan Qabil. Putra itu diberi nama Syits, yang berarti hadiah pemberian Allah. Syits adalah salah satu anak Adam yang diangkat menjadi nabi. Hal ini berdasarkan riwayat sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu dari Rasulullah bahwa Nabi Syits alaihi salam menerima 50 sahifah, lembaran wahyu, dari 100 sahifah yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasul. Beliau bersabda, diturunkan kepada Nabi Syits 50 sahifah. Hadis riwayat Ibnu Hibban nomor 2769. Imam Tabarani menilai sanad hadis ini bagus.
Saat Nabi Adam akan wafat, beliau mengajari Nabi Syeds banyak hal, di antaranya adalah waktu malam dan siang beserta ibadah-ibadah pada waktu tersebut, serta kabar akan terjadinya topan, banjir, di masa yang akan datang. Nabi Syeds menemani ayahnya saat ruhnya kembali ke Sang Pencipta. Saat malaikat Jibril datang, Nabi Syeds memintanya salat untuk jenazah Nabi Adam. Namun, Jibril meminta Nabi Syeds maju ke depan dan mengimami salat untuk sang ayah. "Engkau majulah ke depan, dan salatlah untuk ayahmu," ujar malaikat Jibril. Setelah Nabi Adam wafat, Nabi Syeds menggantikan beliau memimpin manusia. Nabi Syeds melanjutkan risalah yang telah dibawa oleh Nabi Adam, ayahnya. Pada masa Nabi Syeds, semua manusia menyembah Allah. Namun, Allah tetap mengutus Nabi Syeds untuk mengingatkan manusia agar selalu menyembahnya dan tidak membuat kerusakan di muka bumi Allah. Allah juga menurunkan syariat baru pada Nabi Syeds, yaitu larangan menikah dengan saudara kandung. Salah satu guru Imam Bukhari, Imam Al-Farabri, menjelaskan bahwa Nabi Syeds adalah orang pertama yang melakukan peradilan terhadap manusia. Atas perintah Nabi Adam, Nabi Syeds memerangi Qabil, saudaranya itu, menangkapnya, dan menjadikannya tawanan hingga Qabil wafat dalam keadaan kafir kepada Allah. Dalam bukunya Islam and the Destiny of Man, Charles Legay Eaton, dikenal juga Hasan Abdul Hakim, menulis sebuah pendapat yang menyatakan bahwa Nabi Syeds adalah orang pertama yang menciptakan sisir. Nabi Syeds tinggal di Mekah, menunaikan ibadah haji dan umrah hingga wafat. Nabi Syeds juga ikut membantu membangun Ka'bah dengan batu dan tanah. Imam Asy-Syaibani menuliskan bahwa semua nasab anak keturunan Nabi Adam berakhir di Nabi Syeds alaihi salam. Nabi Syeds menikahi saudarinya Haswarah dan melahirkan banyak anak. Pada saat Nabi Syeds mulai sakit, beliau mewasiatkan kepada anaknya untuk melanjutkan kepemimpinannya. Nama anak beliau adalah Anusi. Nabi Syeds wafat pada umur 912 tahun. Menurut salah satu riwayat, Nabi Syeds dimakamkan di Gua Abi Kubais bersama Nabi Adam dan Hawa. Siapakah sebenarnya Nabi Syeds itu? Nabi Syeds adalah anak Nabi Adam yang diamanahkan menjaga nur Nabi Muhammad SAW. Beliau dilahirkan 5 tahun setelah Habil dibunuh oleh Qabil, tepatnya 235 tahun usai Nabi Adam diturunkan dari langit ke bumi. Saat Nabi Syeds dilahirkan ke dunia, Nabi Adam berusia 930 tahun. Wasiat itu diberikan kepadanya karena beliau memiliki kelebihan dari segi keilmuan, kecerdasan, ketakwaan, dan kepatuhan dibanding anak Nabi Adam yang lainnya. Begitu mulia Nabi Syeds hingga ia diamanahkan untuk menjaga nur Rasulullah sampai akhir hayatnya. Allah juga menunjuk Syeds sebagai nabi dan menurunkan atasnya 50 sahifah, lembaran, yang di dalamnya terdapat dalil-dalil, hukum, sunnah, fardu, serta syariat-syariat dan batasan hukum Allah. Nabi Syeds adalah orang pertama setelah Adam dan Hawa yang dipercaya untuk menjaga nur Nabi Muhammad SAW. Beliau lahir setelah Allah izinkan nur Nabi Muhammad bersemayam di tubuh Siti Hawa. Menurut riwayat, Allah pertama kali menciptakan nur Nabi Muhammad sebelum Dia menciptakan Adam, Hawa, dan alam semesta beserta isinya. Jika bukan karena Rasulullah, Allah tidak akan menciptakan alam semesta ini, sebagaimana disebutkan dalam hadis qudsi berikut yang artinya, "Seandainya tidak ada engkau, wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya aku, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menciptakan alam semesta." Segala kebaikan dan kemuliaan tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW hingga semua malaikat pun hormat dan sujud kepada nurnya. Sampai suatu ketika Nabi Adam mendengar suara dari dalam dahinya yang terdengar seperti kicauan burung. Beliau merasa heran dan lantas berkata, "Subhanallah,
Maha suci Allah. Sungguh agung sekali kekuasan-Mu. Suara apakah ini yang telah Engkau ciptakan berada dalam dahiku ya Allah? Seketika Allah menjawab ketakjuban Nabi Adam tersebut dengan firman-Nya yang artinya, "Hai Adam, ketahuilah olehmu, sesungguhnya suara tersebut adalah tasbih kekasihku Nabi akhir zaman, yang kelak menjadi junjungan pimpinan seluruh umat manusia keturunanmu. Baginyalah senantiasa kulimpahkan solawat dan salam sejahtera dariku." Dari kitab Hujatullah karya Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, sebelumnya nur baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa terlihat bersinar di wajah Nabi Adam. Cahayanya nampak seperti matahari yang bersinar terang benderang. Allah pun mengambil sumpah perjanjian kepada Nabi Adam agar senantiasa menjaga nur tersebut dengan berfirman, "Hai Adam, berjanjilah kepadaku untuk senantiasa benar-benar menjaga nur Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah kuletakkan dalam dirimu. Janganlah sekali-kali kamu letakkan kecuali kepada orang-orang yang suci mulia." Nabi Adam menerimanya dengan senang hati. Bahkan beliau sangat bangga untuk melaksanakan tugas tersebut dengan menjaganya dan mewasiatkan amanatnya kepada anak cucunya kelak. Pada akhirnya nur ini bersemayam juga dalam diri Siti Hawa. Dan tak lama lahirlah seorang anak laki-laki dari rahim Siti Hawa yang diberi nama Syits. Nur yang semula bersemayam di tubuh Hawa pindah ke dalam diri Syits. Adanya nur yang terlihat di wajah Nabi Syits, maka Nabi Adam selalu memperhatikan dan menjaganya. Ini dilakukan demi memuliakan dan mengagungkan nur Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang ada dalam dirinya. Nabi Syits tumbuh sebagai pribadi yang memiliki akhlak mulia. Beliau bahkan diutus menjadi nabi dengan membawa ajaran yang Allah berikan padanya. Hingga Allah mengirimkan sosok bidadari yang cantik jelita dan rupawan kepadanya. Syits pun memilih bertempat tinggal di Mekah agar bisa melakukan ritual haji dan umrah. Dia membangun kembali Ka'bah dengan lumpur kental dan tumpukan bebatuan. Ketika jatuh sakit dan menjelang ajalnya, Syits menetapkan putranya, Anus, sebagai pelaksana wasiatnya. Syits meninggal pada usia 912 tahun dan dikuburkan di samping makam orang tuanya, Adam dan Hawa di dalam gua Gunung Abu Kubais. Nabi Syits juga memiliki mukjizat diantaranya adalah 1. Mendapatkan kuda dari surga yang bernama Maimun. Apabila kuda itu meringkik, semua binatang yang melata di bumi menyambutnya dengan tasbih. 2. Menjalankan perang pertama di bumi. Dalam peperangan dengan Qabil, Syits memperoleh kemenangan dan dia menawan saudaranya Qabil. 3. Nabi Syits menjadi juru pemutus yang adil dan bijaksana di negerinya. 4. Nabi yang pertama menerima 50 sahifah. 5. Nabi Syits adalah orang pertama kali yang mengenalkan jual beli. 6. Di kening Nabi Syits terdapat cahaya Muhammad. Itulah sekilas kisah Nabi Syits. Semoga ada manfaatnya yang bisa kita ambil. Wallahu a'lam bishawab.